kalau alat kontrasepsi atau KB itu bisa nyebabin kita tua sebelum waktunya, bisa juga nyebabin flek kita tidak selesai-selesai, dan bisa menyebabkan kita dingin ke suami. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai alat kontrasepsi yang tidak ada efek hormonnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kontrasepsi atau KB. KB sendiri adalah keluarga berencana, di mana KB ini adalah program untuk perencanaan jumlah keluarga atau kelahiran atau pengendalian kelahiran, atau juga untuk menjarangkan kehamilan. Jadi alat kontrasepsi ini banyak macamnya. Seperti satu kayak pil KB, 2 suntik KB, 3 ada implan atau susuk. Terus ada juga IUD atau alat kontrasepsi yang dimasukkan lewat rahim atau AKDR atau terkenalnya dengan IUD. Terus juga atau terkenalnya dengan ini maksud saya spiral. Terus juga ada vasektomi atau steril kalau pada perempuan. Terus juga ada yang pakai sistem kalender, itu adalah KB sendiri. Ada juga yang pakai sistem kondom. Jadi dari semua alat kontrasepsi ini banyak yang mengandung hormon, dan hormonnya ada yang hormon tersendiri, ada juga yang kombinasi. Yang saya mau jelaskan adalah satu, kenapa saya mau membahas tentang alat kontrasepsi? Karena kadang-kadang ibu-ibu itu tidak tahu kandungan di dalam alat kontrasepsi ini. Karena asal cocok pakai terus-terusan, nah itu yang tidak boleh. Jadi alat kontrasepsi seperti kayak yang mengandung hormon itu pil KB mengandung, suntik mengandung, implan atau susuk mengandung. Terus IUD ada yang mengandung, ada yang tidak. Tetapi kalau IUD biasanya bersifat lokal, hanya di sana aja, tidak banyak mempengaruhi sistem tubuh. Terus ada juga kayak kondom itu sama sekali tidak ada kandungan hormonnya. Terus kalau misalkan bertanya, dokter, memang kenapa sih kita harus tahu kandungan hormonnya apa? Memang efeknya akan gimana? Nah, ini yang tidak diketahui biasanya. Jadi perempuan itu kita dari sejak dilahirkan itu, kalau perempuan itu ada yang namanya hormon estrogen, ada yang namanya hormon progesteron. Jadi estrogen dengan progesteron itu balance di dalam tubuh atau seimbang. Nah, ketika dia seimbang, maka organ vital, terus semua yang mengatur sistem dalam tubuh pun, karena pasti ada ikut campur dari hormon, itu pun akan seimbang. Terjadi semua akan tidak ada masalah, karena memang dalam keadaan seimbang. Ketika kita memakai salah satu alat kontrasepsi, misalkan gini aja, pil KB. Pil KB itu ada 2 macam. Ada pil KB yang mengandung salah satunya adalah progesteron aja. Ada juga pil KB yang mengandung kombinasi antara progesteron dan estrogen. Terus juga kalau kayak suntik itu ada 1 bulan, ada yang 3 bulan. Suntik itu kalau yang 1 bulan biasanya mengandung antara kombinasi estrogen progesteron. Kalau yang 3 bulan itu mengandung progesteron. Jadi implan sendiri mengandung progesteron. Jadi misalkan bayangkan aja kalau kita memakai suntik KB yang 3 bulan terus menerus selama 5 tahun, kira-kira apa yang terjadi? Nah, jadi kalau efek dari hormon yang dikandung di dalam KB tersebut, KB suntik 3 bulan yang mengandung tadi progesteron, terus-terusan disuntik ke dalam tubuh, yang ada progesteron kita naik hormonnya, yang ada estrogennya gimana? Estrogennya pasti turun. Nah, ini yang tidak kita mau, karena harusnya estrogen dengan progesteron itu dalam keadaan seimbang, balance, harmonis. Kalau ada sesuatu yang naik, pasti ada sesuatu yang turun. Apa yang akan terjadi? Pasti seluruh tubuh kita akan mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan. Paham nggak sampai sini? Karena ada beberapa orang yang cenderung terjadi, sebenarnya kalau Anda mau melakukan kontrasepsi, Anda konsulkan dulu ke dokternya atau ke dokter kandungan, konsul dulu apa yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin mereka akan mengkombinasi biar efek hormonnya sendiri tidak ditekan salah satunya, jadi akan dibentuk tetap seimbang sama mereka. Tetapi kalau misalkan kita berdasarkan, oh saya sudah cocok dong pakai
suntik yang 3 bulan nggak ada keluhan, jadi saya 5 tahun pakai suntik aja yang 3 bulan terus-terusan. Ini yang salah. Selama 5 tahun Anda suntik terus-terusan yang 3 bulan. Tadi selama 5 tahun berarti tubuh terus-terusan dikasih hormon progesteron. Nah, hormon estrogennya kemana? Pasti akan turun, jauh turun. Paham ya sampai sini? Jadi hormon itu pada dasarnya dibentuk tidak boleh ada yang turun, tidak boleh ada yang naik berlebihan. Jadi semuanya harus dalam keadaan seimbang, harmonis. Paham ya sampai sini? Terus efek yang tidak kita inginkan kalau terus-terusan memakai kontrasepsi tadi yang seharusnya dikombinasi atau seharusnya dikonsulkan dulu tetapi ngerasa cocok terus-terusan dipakai, efeknya jangka jauhnya seperti apa? 1, ke muka. Biasanya ketika ada flek, walaupun sudah diterapi sama dokter, walaupun sudah dikasih apa, tidak selesai-selesai. Itu pertama. Walaupun sebenarnya flek sendiri banyak efek yang lainnya, tetapi hormon jangan lupa ikut berpengaruh di dalamnya. Yang kedua lagi, biasanya misalkan orang yang muka umurnya masih sekitar 35, tetapi kerutnya di mana-mana, mukanya sudah mulai turun. Itu juga efek dari jangan-jangan efek dari kontrasepsi, karena penuaan bisa terjadi sebelum waktunya. Harusnya usia 30 masih bagus, tetapi karena dia tadi pemakaian KB yang ada pada usia sekitar 30, semua hormonnya turun, mukanya terlihat tua, kerut banyak, flek banyak. Nah, itu juga efeknya ya. Dan yang tidak kita sadari seperti apa? Mood kita tidak bagus. Kadang-kadang mudah tersinggung, mudah marah, terus juga mudah lelah, energi kita menurun. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Terus juga tulang, sendi-sendi agak sedikit mulai linu, tulang-tulang sudah mulai tidak enak. Nah, mudah lelah, mudah capek. Itu juga ngaruh dari hormon. Terus juga biasanya ketika yang agak efek yang tidak kita sadari, ternyata ini ada hubungannya dengan kontrasepsi atau dengan hormon, adalah ketika perempuan jadi lebih dini. Jadi misalkan usianya 30 tahun, suaminya ngajak berhubungan suami istri, tapi istrinya bilang, enggak, capek, lelah. Nah, jangan-jangan setiap Anda diajak seperti itu dan Anda mengeluh seperti itu dan Anda KB, jangan-jangan KB Anda yang salah tadi. Bukan KB yang salah, tetapi pemilihan Anda yang tidak tepat karena Anda tidak konsultasikan dengan tepat. Jadi efek salah satu hormonnya menurun. Jadi kemauan seksnya pun tidak ada, dorongan seksualitasnya pun tidak ada. Bahkan yang lebih jauh bisa juga terjadi si vaginanya sendiri tidak mengeluarkan cairan atau untuk melumaskan. Ketika berhubungan suami istri biasanya kan vagina mengeluarkan pelumas. Nah, pelumasnya sendiri justru tidak ada karena efek hormon yang terus-menerus menurun gitu. Terus efek yang terlihat lebih awal itu apa sih, Dok? Biasanya untuk orang yang mau menjalankan kehamilan. Jadi kalau misalkan dia memakai kontrasepsi yang tidak ada efek hormonalnya, ketika dilepas atau tidak memakai lagi, dia akan cepat hamil. Nah, karena kesuburannya atau yang menghalanginya cepat balik lagi. Jadi pasti ketika dia haid lagi itu akan cepat hamil. Tetapi ketika dia memakai salah satu alat kontrasepsi tadi yang ada hormonalnya tetapi tidak diiringi pengetahuan yang betul, yang ada dia pakai 5 tahun mau langsung punya anak, nunggu dulu setahun, 2 tahun. Nah, karena kesuburannya tidak bagus. Jadi jangan seperti itu, maksud saya pemilihan itu harus tepat karena memang ternyata hormon itu ke seluruh tubuh. Nanti ada efek yang tidak kita inginkan. Terus juga kalau nanya ke saya, karena saya dokter anti-aging medicine, pasti saya akan bilang, KB apa sih yang bagus untuk wanita yang ingin menunda kehamilan atau menjalankan kehamilan? Pasti saya akan menyarankan 1, bisa pakai sistem kalender. Tetapi sarannya jika memang siklus haidnya sesuai atau siklus haidnya selalu tepat. Tetapi kalau siklus haidnya tidak tepat, saya sendiri tidak tepat, maksudnya tidak sesuai, saya lebih memilih tidak memakai sistem kalender karena pasti kebobolan. Terus yang kedua adalah IUD. IUD ini juga relatif paling aman, tidak ada hormon, dan juga ketika Anda ingin punya anak, Anda dilepas langsung bisa punya anak karena suburannya cepat balik. Terus juga kondom. Tetapi rata-rata kondom itu yang jadi masalah suaminya yang tidak mau memakai kondom.
Nah, jadi kalau Anda bertanya ke saya, yang paling bagus apa? Yang 3 itu. Jadi yang saya sarankan ketiga itu, boleh kondom, boleh sistem kalender, boleh juga pakai IUD. Jadi itu yang terbaik. Jadi kalau menanyakan tentang hal KB yang lain, sebenarnya karena yang saya bahas di sini adalah tentang hormon, saya dibahas dulu tentang hormon karena efek hormon itu kadang-kadang tidak disadari. Kadang-kadang juga pasiennya merasa biarin aja, padahal itu salah. Ya, ketika Anda keinginan seks atau dorongan seks pun Anda tidak ada, untuk melakukan yang lain pun pasti sudah lebih turun. Jadi kinerja Anda sudah tidak bagus tadi saya bilang. Ya, jadi setelah Anda dapat pelajaran dari saya ini mengenai tentang kontrasepsi, semoga Anda tepat. Terus yang kedua, ketika Anda mau memakai kontrasepsi, karena beberapa orang yang tidak bisa memakai IUD karena memang letak rahimnya yang beda dengan wanita secara keseluruhan, atau juga bisa karena ada sesuatu sehingga dia tidak bisa memakai IUD, itu konsulkan dulu ke dokter kandungannya, konsulkan dulu. Nanti biasanya dokter kandungannya ada yang ngecek hormon dulu, atau ada sistem sama mereka yang di selang-seling. Seperti kayak gini aja, ada suntik KB itu sebetulnya suntik KB yang 3 bulan itu tidak boleh terus-terusan kalau misalkan orangnya sendiri paham yang melakukan. Jadi maksimal itu 3 kali dia boleh pakai suntik KB. Setelah itu harus dikombinasi dengan alat kontrasepsi yang di dalamnya ada kandungan kombinasi antara estrogen dengan progesteron. Jadi tidak boleh terus-terusan yang mengandung hanya salah satu hormon, karena yang ditakutkan seperti ini. Jadi kalau bertanya ke saya, dok, sebenarnya penuaan ini memang hanya di alat kontrasepsi aja ya yang bisa menyebabkan? Sebenarnya tidak. Penuaan ini bisa terjadi karena pola hidup tidak baik. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan, dia tidak baik, semuanya tidak baik. Tetapi memperberat keadaan yang tidak disadarin adalah ketika kita memakai alat kontrasepsi yang terus-menerus, alat kontrasepsi yang mengandung hormonal. Nah, jadi memperberat keadaan. Harusnya hormonnya 10% karena penurunan atau stres dan lain-lain. Ternyata dengan alat kontrasepsi, hormon terus-terusan ya karena tidak mengerti, justru jadi turun sampai sekitar 45 jadi 50. Paham ya sampai di sini? Jadi kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa sih perempuan terlihat lebih cepat tua dibanding laki-laki? Padahal umurnya lebih tua laki-laki. Ya tadi, salah satunya bisa stres, yang keduanya karena pemakaian alat kontrasepsi yang tidak tepat pemilihannya. Oke, dalam video kali ini demikian yang saya jelaskan. Kalau ada yang tidak mengerti atau ada yang mau tanyakan, boleh komen, boleh mungkin saya akan jawab menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.